masukkan. Nah, masuk hari habis itu capek kita menunggunya lah, menumbuhkan infusoria itu atau kita genggam ya kawan-kawan. Yang penting itu yang saya lakukan untuk pastilah kutu airnya akan kurang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pencinta ikan cupang. Kali ini saya akan membahas mengenai kutu air, kawan-kawan. Seperti janji saya kemarin, setelah beberapa kali saya fokus di infusoria, hari ini saya akan membahas mengenai kutu air Moina khususnya ya. Banyak kawan-kawan menanyakan kalau kita sudah di breeding cupang di hari ke-10 ke atas kan biasa kita mengganti pakan dari infusoria ke kutu air. Tentu yang jadi pertanyaan, apakah kita punya stok kutu air? Ya, apakah kita punya stok kutu airnya? Karena dari usia 10 hari sampai 1 bulan kita harus punya stok kutu air yang cukup ya, sebagai pengganti infusoria. Nah kawan-kawan, bukan saya tidak mau membuat tutorial tentang Moina, karena Moina ini agak gampang-gampang susah cara penanganannya. Kadang-kadang membludak seperti ini banyaknya kawan-kawan, subhanallah luar biasa, tapi tiba-tiba nanti bisa hilang, habis ya, tidak tersisa. Makanya saya lagi mencari jamu yang pas gitu ya, jamu yang pas masalah Moina ini, karena biasa pemula itu tingkat kepedeannya untuk kultur itu sangat kecil. Biasanya kalau sudah sekali saja nggak berhasil, nggak mau mencoba lagi. Begini kawan-kawan, kalau kita lihat di sini, ini saya menggunakan bak ukuran 2,5 meter kali 1 meter ya, 1 meter lebih lah ya, 1,2 ya, 1,2 meter, sedangkan panjangnya ini hampir 3 meter lah, hampir 3 meter. Nah saya sengaja membuat 2 bak ya, 2 bak. Sedangkan bahan baku airnya ini, baku airnya saya tidak menggunakan air ikan. Ini murni air kolam ya, baknya ini murni air kolam, yang itu juga sama. Dan di awal-awal itu saya menaruhkan pupuk urea ya, pupuk urea dan NPK kurang lebih sekitar 1/4 kilo lah untuk 2 ini. Jadi agak banyak pupuk ureanya sengaja, karena ini saya tanpa apa-apa. Nah saya biarkan 1 minggu, nanti airnya akan hijau kawan-kawan. Jadi 1 minggu itu belum mulai kultur kita ya, baru menyiapkan air 1 minggu, airnya akan hijau. Nah setelah airnya hijau, baru saya memasukkan ini kotoran burung puyuh kawan-kawan. Oke, kita coba agak lebar sedikit ya. Nah, kita menggunakan kotoran burung puyuh kawan-kawan. Saya hanya menggunakan 1 goni ya. Saya perlihatkan dulu yang untuk air kita ya kawan-kawan. Ini full kawan-kawan, medianya besar sekali.
dan hasilnya pula luar biasa. Nah, ini ada daun pepaya, nanti saya jelaskan kenapa ada daun pepaya. Itu ada daun enceng godok, saya jelaskan juga nanti kenapa ada daun enceng godok. Yang jelas satu kolam ini full kawan-kawan, full sekali dan merah-merah sekali ya kawan ya. Nah, terus kenapa saya membuat dua kok nggak satu gitu? Nah, yang itu masih proses penghijauan ya, saya sudah panen habis yang itu, saya baru kasih pupuk ulang, itu pupuk urea ulang ya. Jadi fungsi dua seperti ini begini kawan-kawan, karena kutu air ini sangat berpengaruh dengan kondisi organik dan kondisi pakan yang ada di dalam kolamnya. Otomatis kita harus menyiapkan kondisi air dan pakannya itu memang betul-betul pas ya kawan, benar pas dan tidak boleh kelebihan. Banyak kawan-kawan yang sudah buat, bukan hanya kawan-kawan ya, saya sendiri mencoba mengkultur. Awalnya itu ini saya taruh 3 goni, saya kasih 3 goni kotoran hewan sampai hijau pekat sekali. Memang hasilnya banyak sekali, hasilnya banyak, besar-besar, tapi umurnya pendek, baru 3 hari 4 hari habis, mati semua. Nah, seolah-olah kayak keracunan gitu. Kawan-kawan pasti akan mengalami seperti itu. Jadi saran saya, jadi kawan-kawan yang mau ternak kutu air, kotoran hewan ini, kohe, burung puyuh atau kotoran ikan, kotoran ayam ini tidak usah banyak-banyak. Dan ketika kita memasukkan kotoran hewan ini, jangan ditaruh terus di sini ya. Ini akan memfermentasi air, airnya jadi kotor ya, tidak sehat untuk kutu air. Nah, jadi tekniknya untuk kotoran hewan ini yaitu tiap sore itu kita masukkan kotoran hewan ini ke dalam kolam atau bak kultur. Nanti pagi kawan-kawan ambil ya, angkat sampai sore tanpa kotoran hewan. Nah, jadi diangkat karungnya ini, diangkat, saya bisa taruh sini ya, saya taruh di sini, taruh sini. Nah, kohe yang sudah diangkat ini berarti durasinya dari pagi kita angkat sampai sore di kolam ini nggak ada kohenya ya. Nah, tujuannya apa? Bahwa kutu air ternyata tidak bisa juga di overdosis pakan ya, yang dari dari kotoran hewan, burung puyuh khususnya. Jadi nanti jangan terkejut kalau kawan-kawan biasa kan banyak, kasih aja kohe banyak-banyak, nanti dia banyak kutirnya ya. Ketika disorot sama kawan-kawan, biasanya yang bikin video tutorial itu, ketika disorot memang pas lagi banyaknya gitu, pas lagi banyak, padahal banyaknya itu nggak tahan lama, paling 3 hari 4 hari. Nah, ini saya sudah coba ini, untuk yang ini saya sudah, ini udah hampir seminggu ini kawan-kawan, ini sudah hampir seminggu saya mengkulturnya, sudah hampir seminggu. Alhamdulillah masih banyak sekali kawan-kawan. Nah, nanti ketika pagi kita ambil, itu pagi kita panen dulu. Ini panen dulu pagi-pagi dipanen, pagi-pagi dipanen, karena kalau nggak dipanen nanti sama aja dia akan memboroskan pakan di sini kawan-kawan. Kita panen, kita berikan kepada ikan ya. Nah, seperti ini kan banyak sekali kawan-kawan, luar biasa kan. Nanti kita panen, kita kasih pakan juga. Nah, nanti setelah dipanen baru kita angkat ini sampai sore.
ya, sampai sore tidak ada ini. Nanti ketika mau maghrib atau sore baru kita cemplungin lagi ini kotoran ini, karena saya rasa permainan di angkat masuk inilah yang menyebabkan kutir itu bisa tahan lama. Saya kira seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk proses awalnya yang penting nih airnya sudah lama, air kolam boleh, air hujan boleh, air lama, yang kemudian air baku yang lama ini kita kasih urea ya. Setelah dikasih urea, seminggu dibiarkan saja, dilupakan aja seminggu, nanti ini airnya otomatis akan hijau. Nah, seberapa besarnya memberi urea ya, kalau saya ini 1/4 kilo ya, 2,5 on ya, 1/4 kilo. Kalau saya beli 1/2 kilo itu saya 2 kali jor lah di sini. Setelah dikasih urea dibiarkan seminggu. Nah, setelah seminggu baru dimasukkan ini. Nah, setelah dimasukkan ini dia nanti akan macam ada fermentasi dari kotoran ya, agak-agak ada lendir-lendir sedikit. Biarkan saja. Nah, ketika sudah keluar lendir-lendir seperti itu baru kita masukkan ini, masukkan starternya ya kawan-kawan. Lihat mewah kan kawan-kawan. Ya. Nah, jadi teknik cara mengolah kotoran hewan ini ya, agar kutirnya tetap lama ya. Jangan kebiasaan orang-orang banyak kutir 3 hari habis, banyak kutir 3 hari habis ya, continue nggak ada. Yang kita butuhkan itu biar kutu airnya nggak banyak, sedikit, biasanya kayak gini lah ya, full macam ini. Tapi continue kawan-kawan, yang kita harapkan itu continuenya, bukan banyak sebanyak-banyaknya, tapi 2 hari 3 hari habis, itu capek kita menunggunya lagi, nanti ada ya, seperti ini kawan-kawan. Itu teknik yang pertama. Teknik kedua yaitu pemberian daun pepaya. Untuk apa ya daun pepaya? Ya, daun pepaya ini pernah kan kawan-kawan melihat video saya sebelumnya, yaitu mengenai kultur infusoria ya. Nah, kultur infusoria menggunakan daun pepaya. Nah, daun pepaya ini kalau kena air, kena organik, dia akan muncul infusoria. Nah, infusoria dan organik itu menjadi pakan yang baik untuk kutu air. Nanti kawan-kawan ya, daun pepaya yang sudah membusuk akan menumbuhkan infusoria. Infusoria itu makanan terbaik untuk kutir. Jelas ya kawan-kawan ya, kenapa saya taruh ini. Nah, sama juga dengan itu, daun enceng godok itu sama juga ya. Terus fungsi yang lain dari daun pepaya sama daun-daun ini yaitu kutir rinu biasanya kalau kena panas dia akan mengendap di bawah. Jadi makanya kalau siang kita nggak akan melihat kutir ada di permukaan. Nah, fungsi lain dari daun pepaya itu yaitu mengurangi panas masuk ya, panas matahari yang masuk ke air. Jadi bisa tertahan oleh daun-daun ini kawan-kawan. Ya, paham kawan-kawan ya? Oke. Nah, jadi kombinasi daun pepaya ini sedikit wajib berarti kawan-kawan untuk mempertahankan keadaan organik dan keadaan pakan untuk isi kutu air. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi saya sudah mencoba banyak sekali cara, melihat tutorial kawan-kawan yang ada di YouTube ya. Jadi satu lagi kawan-kawan, kita harus punya plan B. Kita harus punya plan B untuk membuat kutir nih. Plan B-nya apa? Yaitu kita harus mempunyai satu kolam satu lagi. Nah, satu kolam satu lagi. Tujuannya apa kawan-kawan? Ketika yang ini lagi bagus-bagusnya seperti ini, yang itu dibiarkan kosong saja dulu.
jangan dikasih starter dulu, biarkan kosong dulu, tetapi hijau, airnya sudah hijau, dan kita sudah masukkan itu kotoran burung puyuh juga di sana ya. Nah itu sudah hijau kawan-kawan, tapi belum ada kutirnya, sengaja saya kosongkan. Tujuannya apa? Ketika keadaan air ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, atau minimal sudah terlalu banyak kutu jet, otomatis kolam ini kita sterilkan kembali keadaan semula ya. Nah sebelum ini steril, tentu kita akan membuat pakan cadangan satu lagi, pakan cadangan yang sudah tersedia. Jadi kita ambil sedikit dari starter sini, kita masukkan yang kolam yang standby satu lagi. Nah ketika kolam yang sana nanti sudah banyak, sudah berkembang kutirnya, baru yang ini kita sterilkan lagi. Nah kawan-kawan pasti bingung, macam mana mau sterilkan lagi mas, apakah harus ganti air? Kalau saya nggak pernah ganti air kawan-kawan. Banyak kawan-kawan yang meluaskan, kalau sudah nggak ngebum lagi ganti airnya, itu nggak akan bisa lagi. Nah ini saya kasih rahasianya kawan-kawan, supaya air ini steril lagi. Kawan-kawan mengenal dolmit ya, kapur dolmit kan kawan. Kapur dolmit taburkan saja di sini agak 2 genggam atau 3 genggam ya kawan-kawan. Dia kan untuk menghilangkan asam yang sudah dari organiknya akan hilang, akan kembali normal. Kemudian selain dolmit kita masukkan urea lagi kawan-kawan. Tujuannya apa? Agar tumbuh plankton lagi, plankton awal tumbuh. Nah apabila urea di 5 hari pertama kita kasih urea, biasanya itu kotoran-kotoran organik yang ada di dasar-dasar akan timbul. Nah, ketika organik yang di dasar itu timbul, kita serokin satu-satu, kita ambil gitu ya, kita ambil. Nah nanti keadaan air ini akan seperti awal, akan hijau, tapi hijaunya hijau siap untuk ditumbuhi. Nah kemudian kutu jet yang ada di sini, misal hewan-hewan lain yang ada di sini, ketika kita kasih urea 1/4 kilo, itu biasanya dia otomatis hilang, mati entah apa nggak tahu, tapi hilang dia nggak tahan di sini karena panas ya kan. Itu fungsinya, jadi dia kembali steril lagi gitu. Kalau ditanya teorinya, saya juga tak tahu teorinya. Yang penting itu yang saya lakukan untuk menghasilkan atau untuk menjadikan kutu air saya ini berlipat-lipat dan tidak pernah berhenti panen. Itu sangat luar biasa kawan-kawan. Dan lebih bagusnya lagi kawan-kawan, saya meskipun bak terbuat gini, ini tidak ada jentik-jentik nyamuknya kawan-kawan. Jadi sebisa mungkin kita menjaga agar jentik nyamuk tidak banyak di dalam media kultur kita, karena apabila sudah banyak jentik nyamuk, udah pastilah kutu airnya akan kurang. Nah, biasanya kalau sudah terlanjur banyak jentik nyamuknya sebelum kita kultur kawan-kawan, itu gampang caranya. Dia kalau siang hari jentik nyamuk itu ada di permukaan, sedangkan kutu air yang kita itu ada di bawah. Nah kawan-kawan tinggal seroin saja jentik nyamuknya di siang hari ya. Di siang hari jentik nyamuknya diserok, dia akan berkurang nanti itu Kang. Nah, ini kawan, jadi saya tunjukkan dulu perputaran ya, ini sangat luar biasa untuk kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti mencoba yang saya lakukan ini juga berhasil. Saya doakan kawan-kawan. Oke, ini perdana. Secara umum saya sudah beritahukan syarat-syarat air dan syarat-syarat pemberian pakan dan organiknya ya. Saya akan membahas tentang nanti di publikasi step by stepnya dari awal. Sekarang kita akan mencoba untuk panen kutirnya kawan-kawan. Kita ambil serok dulu sama tempat ya. Nah, kita ambil peralatan, kita pakai serok yang kecil aja sama tempat wadahnya.
bersih, kita kasih air bersih banget. Malam kawan, ini malam Jumat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil kawan-kawan. Gimana kawan, luar biasa. Merah kan? Merah kawan, bagus ini, sangat merah. Kita ambil lagi. Kita cuma ngambil segini aja, di sini aja. Ini juga udah banyak. Kayaknya kawan-kawan, saya cuma ngambil dari kolam selebar ini, saya cuma ngambil yang di sini aja. Ini juga udah, wah, luar biasa sekali. Kita ambil yang bersih-bersihnya saja. Kita harus panen tiap hari ini. Sayang kalau nggak dipanen. Jadi dia nggak habis memakan ini, agak kurang juga kita memakan pakan untuk kutirnya. Kalau tidak nanti habis, hanya melihara kutir nggak panen-panen. Kalau mau panen kutir tuh Oke banget, sip banget pokoknya. Oke, demikian pembahasan kita review mengenai hasil panen kutir yang melimpah. Ini sudah 1 minggu, oke. Dan teknik-teknik tadi, persyaratan air agar persyaratan organiknya seperti apa dan persyaratan untuk pakannya seperti apa. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan subscribe, sekalian tekan saja tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari Mas GB Tapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.